Dengan kitab Hidayatul Hidayahnya kita sudah sampai kepada menjaga dari kemaksiatan. Di antaranya adalah menjaga lesan. Kita sudah sampai kepada perkataan Imam Ghazali, fahfadhu an thamaniyat, fahfadhu, maka jagalah lesanmu an thamaniyati asya'a, dari 8 hal berikut ini. Ayo dicermati pelan-pelan yang harus kita hindari. Dari mulut inilah akan muncul dosa-dosa yang besar dan besar dan besar. Qalilul jirmi kabirul jurmi. Lihat bentuknya itu hanya segini, sekecil ini. Tapi dosanya sangat gede, akibatnya sangat gede gara-gara lesan. Maka lesan kita harus kita jaga. Al-awwalu, yang pertama, al-kithbu, daripada berdusta. Fahfad lisanaka minhu, hendaknya kau jaga lesanmu dari berdusta. Fil jiddi wal hazli, baik dalam keadaan sungguh-sungguh atau guyonan. Artinya tidak boleh kita berbohong biarpun itu untuk guyonan. Kenapa kok guyonan jika tidak boleh? Sebab kalau biasa guyonan nanti akhirnya karena biasa berbohong akhirnya kebawa kepada yang serius. Wala ta'awwid lisanaka, jangan kau biasakan lisanmu al-kidbah, hazalan, berdusta dalam keadaan main-main. Main-main pun tidak boleh. Fasayada'a ilal jiddi, akhirnya pada menyeru, mengajak kepada serius dalam dusta. Dari dusta dalam sesuatu yang tidak serius menjadi serius karena sudah menjadi kebiasaan. Ini dusta. Dan dusta ini luar biasa. Kalau orang sudah punya kebiasaan berdusta, ya setiap ngomong ada dustanya. Sehingga dikatakan tentang dusta ini, mazal abdum yakdzibu hatta yuktabu annahu minal kadzabin. Ada seorang hamba itu terus berdusta sampai dicatat sebagai pendusta, dicap sebagai pendusta. Ngomong dikit-dikit dusta. Kalau tidak dia nggak bisa. Pergi ke warung, dia beli gula, beli kopi, tapi ngomong yang lainnya. Beli kecap. Padahal dia memang tidak terlalu berbahaya. Yang bertanya pun hanya pertanyaan basa-basi, ngerti. Tapi karena biasa bohong, dia menjawab dengan bohong. Tidak bisa jujur. Tolong cermati diri sendiri. Kalau sudah begini, itu bahaya jadi apapun. Jadi ustadz membohong. Sehingga di dalam dunia perhaditsan ini ada orang yang langsung nanti pada akhirnya dianggap sebagai cacat berat adalah biasa berdusta. Bahkan ada ancaman berdusta atas nama Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, yang berdusta atas nama Nabi dia menyiapkan tempatnya nanti di api neraka. Nah ini begitu besar bahayanya berdusta. Maka dari itu ya kita cermati diri kita untuk tidak berdusta, pastikan tidak berdusta. Wal kadzibu, maka dusta itu disebutkan oleh Imam Ghazali min ummahatil kabairi, termasuk daripada induknya dosa-dosa besar. Dosa besar banyak, akan tapi ya Pak, induknya adalah ya ini dusta. Wa innaka, sesungguhnya engkau, idza urifta, jika engkau sudah dikenali bihi, dengan pendusta. Kalau sudah masyhur di kampung pendusta, saqatat adalatuka, maka adil. Adalah ini adalah satu sifat yang menjadikan dia boleh dipercaya dalam urusan agama pada akhirnya, urusan kesaksian. Jadi akan jatuh kepercayaan orang. Wathiqatu. Al-adalatu wathiqatu. Jadi adalah dalam riwayat ini bukan adalah syahadah, bukan riwayat. Kalau orang melakukan dosa gede maka sudah tidak bisa diterima lagi kesaksiannya karena dia pernah berdusta, pembohong. Ini melakukan dosa gede. Wathiqatu, dan orang sudah tidak bisa percaya biqaulika, dengan omonganmu. Watasdarika, dan akan merendahkanmu al-ayunu, mata-mata. Orang pendosa akan terendahkan. Akan direndahkan pendusta. Maka jangan biasa dengan bohong. Kalau sudah biasa dengan bohong nanti jadi ustadz pembohong. Bahkan yang mendustakan atas nama Nabi, yang mengarang hadis-hadis itu, ternyata waktu itu pada zaman itu adalah para penghafal Quran. Yang tidak
dibarengi dengan ilmu para penghafal Quran, melihat orang pada berpaling dari Al-Quran, sehingga mereka merasa perlu untuk membuat hadis-hadis yang memotivasi orang untuk baca Al-Quran. Tujuannya baik, tapi tidak boleh tetap. Tidak boleh berdusta. Watahtakiruk, dan mata akan merendahkanmu. Wa in aradta an ta'rifa qubhal kadhibi, jika engkau ingin tahu kadar kebusukan dusta itu, sejauh mana sih dusta itu? Fanzur ila qubhi kadhibi ghairik. Maka lihatlah jika ada orang berbohong kepadamu atau orang lain yang berbohong. Lihat. Membohong bagimu bagaimana? Bukan hal baik. Maka jika tidak baik terjadi pada orang, maka terjadi pada dirimu juga tidak baik. Wa ila nufrati nafsika anhu, menjadikan kita itu nggak mau dekat, pengen lari dari orang berdusta. Repot orang berbohong itu. Sehingga waktu dia ngomong apa saja kita tidak mengerti apakah itu benar atau tidak. Waktu nasihati dia benar atau tidak, semuanya serba bikin susah kita. Maka jangan berdekat pendusta, pembohong. Kalau dalam urusan syariat lebih dahsyat lagi, berbohong atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wastiqarika li sahibihi. Jadi kalau ingin tahu kadar rendahnya berdusta, itu lihat. Engkau pun kalau lihat orang berdusta, iya, engkau akan memandang dia rendah. Wastiqbahika lahu, dan engkau menganggap itu jelek terjadi padanya. Wakadzalika, begitu juga, faf'al fi jami'i uyubi nafsika, lakukan dengan cara ini untuk melihat semua aibmu. Artinya apa? Kalau pengen tahu kejelekanmu yang sesungguhnya, tempelkan kejelekan itu di orang, lalu bagaimana sikapmu kepada orang tersebut. Kalau kamu tidak suka, sama jika sifat itu ada pada dirimu, maka orang lain pun pada tidak suka. Wa innaka la tadri, sungguh engkau tidak akan tahu qubha uyubika, jeleknya aib celamu min nafsika, dari dirimu sendiri. Orang susah mencari kekurangan sendiri, mencari aibnya sendiri susah. Bal min ghairika. Bahkan untuk mengetahui kekurangan kita dari orang lain juga susah. Sebab kadang orang beritahu kepada kita, kita nggak bisa percaya. Dinisbatkan kekotoran kepada kita. Karena ada yang namanya ego. Keakuannya itu yang menutupi kesalahan-kesalahan kita. Dan memang begitu modelnya manusia itu. Kalau dengan segala dosa, kesalahan, kalau sudah ada hubungannya dengan dirinya, itu menjadi lemah dia untuk bisa menilai. Kotoran, kalau ada akunya, itu menjadi sesuatu itu biasa. Sampai gambarannya, ada kotoran yang sesungguhnya sama kotoran yang sifatnya maknawi. Kotoran sesungguhnya kotoran maknawi, maka sesungguhnya kalau sudah ada akunya, milikku, maka orang susah mengatakan itu tidak baik. Ada egonya. Ya anggap saja gini loh ya, kotoran dohir saja. Tiba-tiba meja ini ada ingus. Ada orang buang ingus di sini. Lalu tangan kita nyentuh astagfirullah. Kita merasa jijik jika ada ingus di sini. Langsung kita cuci tangan kita. Ih, jijik. Siapa buang ingus? Kita marah-marah. Tapi di saat kita sendiri diuji dengan flu, beler di sini, kini tak biasa saja. Di baju nggak ada masalah. Padahal kalau dimasukkan laboratorium, itu bahannya sama. Ingus yang miliknya orang sama ingus kita sama. Cuman kenapa kok ini milikku kok jadi biasa? Karena ada akunya. Egonya. Maka aku ini susah melihat kekurangan diri. Baik, kemudian. Famastakbahtahu min ghairika, apa yang kau lihat jelek terjadi pada orang, fayastakbihuhu ghairuka, maka orang lain pun akan melihat jika itu terjadi padamu. Ini Imam Ghazali mengajari cerdas. Agar kita tuh tidak buta diri, menjadi orang tidak tahu diri. Bisa nilai orang tapi tidak bisa melihat diri sendiri. Atau tidak bisa melihat kejahatan. Ya, karena kebodohannya dia tentang kejahatan tersebut. Maka kejahatan yang dilakukan. Sehingga ini, kalau pengen tahu kadar kejahatan yang kamu lakukan itu sejelek apa, nah ini. Pada dirimu, lihat jika itu terjadi pada orang, bagaimana sikapmu. Kalau sikapmu tidak nyaman, sama. Jika kekotoran, kesalahan apa ada pada dirimu, orang lain pun juga tidak mau melihat. Orang pun tidak juga enggan. Orang tidak senang. La muhalata, mau tidak mau. Fala tardul nafsika dzalika. Maka jika engkau tidak rela terjadi pada orang, maka engkau pun tidak akan rela terjadi pada dirimu sendiri. Ini masalah dusta. Aib dusta. Semua aib juga aib pada akhirnya. Dan memang bermasalah manusia itu adalah subhanallah, susah melihat kekurangannya diri.
Bahkan kadang menyembunyikan kekurangannya di dalam dirinya sehingga tidak segera dibersihkan. Dia terlena. Dia tidak segera dibersihkan. Ada penyakit dalam dirinya, biarkan begitu saja. Berlarut-larut. Tidak pernah berpikir untuk membersihkannya. Nah, ini bahaya. Pendusta, dusta, mengunjing, dan seterusnya. Ada semua penyakit hati. Disimpan di dalam hatinya. Tapi terus berkembang itu penyakit kekotoran hati. Al-thani yang kedua, al-khulfu bil wa'dil, ingkar janji. Al-khulfu bil wa'di, ingkar janji. Maka sifat yang jelek adalah ingkar janji. Kalau kita berani berjanji, berfikirlah kita. Jangan latah berjanji apa tidak berfikir kita bisa atau tidak bisa. Kecuali kita sudah berjanji, kita sudah berfikir matang, kita akan berjanji dengan seseorang. Ternyata pada akhirnya, pada waktu yang telah ditentukan, kita tidak bisa karena satu hal tidak dosa di hadapan Allah. Akan tapi yang tidak benar adalah dia punya kesempatan dan dia bisa untuk memenuhi janjinya, tapi tidak pernah memenuhi janjinya. Tanda-tanda kemunafikan ada pada orang tersebut. Min afarat min, termasuk ini dusta ini, fa inna dzalika, sesungguhnya yang demikian itu berdusta itu adalah min alamati ingkar janji, mohon maaf. Ingkar janji itu min alamatin nifaqi, min amaratin nifaqi, tanda-tanda orang munafik disebutkan oleh baginda Nabi ada 3. Wa qabaithil akhlaqi, dan akhlak-akhlak yang busuk, dusta ini. Kalau Rasulullah SAW bersabda, bukan ingkar janji, bukan dusta. Dusta sudah lewat. Kalau Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun man kunna fihi fahuwa munafiq." 3 hal kalau lengkap 3-tiganya ada pada seseorang, maka cukup munafik. Tapi dalam riwayat tanda-tanda kemunafikan, kalau ada dusta, ingkar janji, itu kan masalah tanda. Kalau ngomong dusta, janji diingkari, gitu. Nah ini, kalau sudah berkumpul dalam pada diri orang tersebut 3 penyakit tadi, Masya Allah, positif deh. Wa insama sholat. Biarpun dia banyak puasa, banyak sholat, tapi itulah dia munafik. Munafik itu tidak ada iman di dalam hatinya. Terlihat secara zahir ya, pakai kopiah putih, pakai kerudung, tapi tidak iman di dalam hatinya, sehingga pekerjaannya pun membahayakan. Wa insama wa sholat wa hajja wa tamara. Siapa itu? Man idza hadatsa kadzaba, kalau ngomong dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia pasti ingkar. Wa idza tumina khana, kalau dia diberi amanat khianat. Allah. Pembahasan kita di sini adalah agar kita tidak ingkar janji. Ingkar janji. Insya Allahnya seorang muslim itu adalah mukmin, itu adalah mendekati oke. Sudah kebayang dia akan datang dengan kendaraan apa, lalu dia bisa ngomong insya Allah. Sudah tahu dia banyak kesibukan, langsung insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah, basa-basi. Bukan itu. Kita pengen insya Allah yang sesungguhnya. Al-thalith, yang ketiga adalah ghibatu, menggunjing. Fahfad lisanaka, maka jaga lisanmu minal ghibati, tidak menggunjing. Wal ghibatu, yang namanya menggunjing, asyaddu min 30 zaniyatan, lebih kecil daripada 30 zina fil islami. Di dalam Islam, kadzalika ja'a fil khabari, seperti itulah telah datang satu riwayat dari Nabi SAW. Nah, menggunjing adalah membicarakan sesuatu atau kejelekan orang. Kalau orang itu mendengar, pasti dia akan marah. Cuma di sini menyebutkan Imam Ghazali tentang ghibah lebih keji daripada 30 zina. Para ulama menjelaskan riwayat yang ada hubungannya dengan riwayat seperti itu adalah riwayat tidak benar. Tidak benar. Zina adalah mengerikan, busuk dan hina. Menggunjing iya, menghina. Tapi kalau sampai dikatakan menggunjing ternyata lebih kejam, lebih seru daripada 30 zina, nanti zina jadi ringan. Na'udzubillah. Bukan begitu. Jadi insahha, kalau itu hadis sahih, maknanya bukan berarti lebih ringan, tidak, besar. Akan tapi dimaknai begini. Dimaknai bahwa orang melakukan menggunjing itu adalah medannya lebih luas. Kalau orang berzina pasti pilih kamar, na'udzubillah, pilih yang tempat tersembunyi. Tapi kalau menggunjing di mana saja, di atas mimbar pun seseorang ustadz bisa saja dengan kedipan matanya menggunjing orang kok. Jadi medannya maka dianggap lebih besar. Bahkan
Kalau orang dari zina bisa saja tobat, mabuk tobat. Tapi kalau orang dari menggunjing karena tidak sadar sampai mati pun dia masih biasa menggunjing. Kita sebutkan ini. Disebutkan Imam Ghazali ini. Maka riwayat tentang lebih keji daripada 30 zina adalah hadisnya dikatakan para ulama hadis adalah hadis yang tidak bisa dipakai. Akan tapi jelas menggunjing adalah hina. Apalagi berzina, hina. Wa manal ghibati. Adapun makna ghibah adalah antadhkura insanan kau sebut tentang seseorang. Muayyanan tertentu kau sebut orang namanya fulan, Syekh Ahmad, Zaid, Ali misalnya. Bima yakrahu dengan sesuatu yang ia akan tidak senang jika ia mendengarnya. Wallahu sami'ahu. Fa anta mughtabun, kau adalah penggunjing, zalimun zalim wa in kunta shadiqan. Biarpun yang kau omongkan benar. Ada pada zaman ini ngomong. Ada orang ya Rasulullah mengatakan dzikruka aku bima yakrah. Menggunjing adalah jika engkau menyebutkan tentang saudaramu dan jika ia mendengar maka dia akan tidak suka. Tidak suka. Jadi menyebutkan sesuatu yang kalau orang itu mendengar tentu dia akan marah. Lalu sahabat Nabi berkata, ya Rasulullah, tapi ini memang terjadi pada orang tersebut. Ya itulah, kalau memang benar terjadi, itu namanya menggunjing. Dia mabuk, dia judi, kau omongin, namanya menggunjing. Ya menggunjing itu karena memang fakta terjadi, itu menggunjing, dosanya gede. Kalau itu tidak terjadi, namanya buhtan. Kalau terjadi adalah dusta, dan dosanya gede juga. Wa in kunta shadiqan, biarpun dalam keadaan jujur benar enggak boleh loh kita menggunjing. Wa iyyaka wal ghibatu. Wa iyyaka wa ghibatul qurra wal Jangan engkau menggunjing qurra, para ulama-ulama, para pembaca Al-Qur'an, pembawa Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, al-mura'in, yang menampakkan riya, tapi kan belum riya sesungguhnya. Kan kita tidak tahu riya itu, karena riya itu sangat tersembunyi di hati seorang hamba. Cuman dohirnya kan tampak riya. Nah, mungkin kita melihat satu orang membaca Al-Quran dengan modelnya tertentu. Kemudian kita melihat orang tersebut. Kemudian kita mengucapkan kalimat antufhimal maqsuda min ghairi tasrihin. Engkau ingin menyampaikan ke orang, memberitahu ke orang, tapi tidak terang-terangan. Tapi ada maksud memberitahu. Misalnya, fatakul, aslahallahu qad sa'ani, au ghammani ma jara alaihi. Aslahahullah. Semoga Allah membenahi orang itu. Ya, kalau kita ngomong membenahi orang itu, berarti nggak benar kan gitu. Seolah-olah kita ngomong halus, menggunjing halus. Ajib, kita ngomong. Ada orang, siapa itu? Siapa dia? Siapa orang ini? Ahmad. Oh, itu Ahmad. Tak tahu kita nambah. Semoga Allah meluruskan jalannya. Nah, ini kan berarti soal kita beritahu kalau dia tidak lurus. Itu sudah termasuk menggunjing halus sekali. Bahasa, semoga Allah ampuni dia. Loh, memang ada apa? Kan begitu. Secara halus kita menyebut kejelekannya di balik kalimat-kalimat yang kita ucapkan. Tersembunyi di balik kalimat itu. Menggunjing halus itu. Fa'asallahu ayyuslihana wa iyyahu, semoga Allah membenahi aku dan dia. Fa inna hadza jam'un baina khabithaini. Ternyata gaya semacam ini mengatakan semoga baik, semoga benar, semoga soleh, semoga ini. Seorang ulama atau orang yang biasa kita kenal di rumah kita, tiba-tiba yang kita ngomong begitu. Ini ternyata diam-diam telah mengumpulkan dua kekejian. Al-ghibatu yang pertama adalah ahadum al-ghibatu, menggunjing. Idza hasala bitafhim, kalau memang orang faham maksudnya orang ini. Wal akhar tazkiyatun nafsi. Yang kedua adalah seolah mengabdi dirinya paling hebat. Wa thana 'alaiha. Wa taharruj. Jadi dia menganggap dirinya paling hebat, paling bersih. Ini kan bahaya sekali. Wa taharrud, merasa tidak nyaman ini karena merasa bahwasanya gini, dia merasa lebih baik, merasa tidak nyaman dengan orang di bawahnya. Wasolah, merasa orang baik, sudah benar. Wa kama takrahu, selesai. Wa kama takrahu, seperti engkau tidak senang antufdhaha wa tudhkar uyubuk. Ingat urusan menggunjing. Seperti halnya engkau yang tidak senang jika dibongkar aibmu dan disebut aibmu, bahwa aidan yakrahu, maka sesungguhnya jika kejelekanmu tidak senang dilihat orang, maka orang lain pun juga tidak mau mendengar jika kejelekannya disebut.
Fa in satarta, ingat, jika kita melihat dosa seseorang, apakah dia bermabuk, judi, berzina, atau apa saja, na'udzubillah, kita telah mengetahuinya. Fa in satartahu, jika engkau tutup aibnya, satarallahu alaika, maka Allah akan tutup aibmu. Wa in faddahtahu, kalau engkau bongkar aibnya orang, salatullah alaika maka alsinatan hidadan, maka Allah akan kuasakan lesan-lesan yang tajam, ayyumazzikuna ardak, yang akan memporak-porandakan, menghancurkan kehormatanmu. Hati-hati. Kalau kita merendahkan orang, menjelekkan orang, Allah akan rendahkan kita. Allah akan kirim orang punya lidah yang kejam yang akan menghancurkan kita. Na'udzubillah. Maka tadi jangan biasa ngomongin kejelekan orang. Kalau kita ngomongin kejelekan orang, Allah akan kirim orang menjelekkan kita. Tsumma yafdahukallahu ta'ala fil akhirati, kemudian Allah akan rendahkan nanti di akhirat al-ru'usil mala', di antara manusia-manusia, malunya luar biasa. Ini hambaku yang begini. Ini hambaku yang suka menggonjing, dipermalukan. Wa in nadarta ila dhahirika wa batinika falam tattali' fihima ala aibin. Nah, sekarang kebalikannya. Jika engkau mengoreksi dirimu sendiri, makanya jangan sibuk ngurusi orang. Jika engkau mengurusi dirimu sendiri, nadarta ila dhahirik, dhahirmu, wa batinik, batinmu, walam tattali' fihima, ternyata kau tidak menemukan di lahir batinmu ala aibin, tentang satu kekurangan. Tak tahunya setelah dilihat ternyata baik-baik saja, jasadnya baik, semuanya baik. Wa naqsin fid dini, tidak menemukan kekurangan dalam beragama. Au fi dunya, urusan dunia, aman saja, subhanallah. Fa'lam, ketahuilah kalau orang merasa baik, merasa benar, fa'lam anna jahlaka bi'uyubi an nafsika, sesungguhnya kebodohanmu akan aib dirimu sendiri, akbahu anwa'il hamaqati, termasuk paling gedenya tingkat kedunguan seseorang. Dungu tidak bisa melihat kekurangan diri. Wala aiba, dan tidak ada aib celah a'dhamu, lebih besar minal hukmki, daripada kedunguan. Walau aradallahu bika khairan, kalau memang Allah menghendaki padamu kebaikan, hei para santri, jika Allah membukakan kepada kalian pintu kebaikan, labassaraka, niscaya Allah akan buka matamu agar bisa melihat bi'uyubi nafsika, tentang aib dirimu sendiri. Faru'yatuka nafsaka bi'ainir ridha ghayatu ghabawatika, kalau ada orang melihat dirinya sendiri dengan puas, dengan mentang-mentang, oh aku bisa gini, ujubnya, maka itulah ghayatu ghabawatika, puncak kedunguanmu, wajahlika, dungkak kebodohanmu. Tsumma in kunta shadiqan fi dhannika, jika engkau benar dalam dugaanmu, kamu menduga saja misalnya orang itu jelek, tapi hati-hati, jangan kau ungkapkan, kau ucapkan, hanya sekedar menduga, hendaknya segera kita pangkas. Cuman ternyata kalau kita menduga seseorang ternyata benar, in kunta shadiqan fi dhannika, jika kau benar melihat orang itu benar dia melakukan kemungkaran, ketidakbaikan, maka fashkurillah alaihi, maka berterima kasihlah kepada Allah karena Allah telah menjagamu. Wala tufsidhu, maka jangan kau hancurkan. Kalau sudah begitu, prasangka baikmu yang sudah baik jangan hancurkan dengan apa ini? Bital bin nasi, dengan kita mengotori orang, ngomongin silakan orang, wa tamadmud, dan berkumur bi'aradim, dengan kemuliaan seseorang, maksudnya menggunjing, berkumur dengan dagingnya orang, dengan kebaikan orang, terus ngomongin orang. Tamadmud adalah matmadah, berkumur. Maksudnya seolah-olah kita telah berkumur dengan darahnya orang. Fa inna dzalika adamul uyub, karena itu yang seperti itu adalah sejelek-jelek celah paling agungnya cacat. Semoga Allah berikan kepada kita pemahaman yang benar, ilmu yang manfaat, menjauhkan kita dari penyakit lesan, penyakit dosa-dosa lesan, dosa menggunjing, dosa berdusta, dan dosa ingkar janji, dan dosa menggunjing. Semoga Allah mengampuni orang tua kita, guru-guru kita, anak-anak kita dijaga oleh Allah, para santri dijaga oleh Allah, para guru-guru mulia yang di pondok manapun mereka berada. Semoga Allah panjangkan umur mereka dalam ketaatan, sehat, afiat, dan kita semua panjang umur, sehat, afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah.